Kenapa tesis menakar nasab Habib tidak mereka selesaikan sendiri? Kenapa? Malah budak-budaknya yang justru lebih galak, akhirnya di antara kita, sesama bangsa ini melakukan war of nevers. Ada semacam, ya dibilang bocoran lah gitu, semacam kartu as. Ketika saya 2 hari yang lalu singgah di kediaman Kiai Haji Manudin. Nah, selain beliau sudah siapkan beberapa amunisi by data lengkap dan detail mengenai subbagian yang menjadi substansi dari buku menakar nasab Habib di Indonesia, ada fakta yang menarik di balik polemik nasab ini. Ini perlu diketahui ya, bahwa wawancara saya kemarin dengan beliau, Kiai Haji Mat, itu memang durasinya terlalu pendek, tidak sampai tuntas, karena memang sengaja dihilangkan. Nah, sekarang ini saya coba mereview kembali dari video yang dihilangkan tersebut, tapi tipis-tipis ya. Nah, sebagai clue pembahasan kali ini itu ada beberapa hal maksudnya. Nah, yang pertama, Mbak Alawi sampai kapanpun tidak bisa membuat antitesis atas nasabnya yang terputus dengan dzurriyyat Rasulullah. Apa indikasinya? Yang pertama, RA dan pasukan kremi Mbak Alawi itu blunder terus dalam mengulas nasabnya sendiri. Kitab-kitab sejarah, manuskrip itu diulang-ulang. Tapi resource dan narasumbernya ini itu tidak mengkonfirmasi antara satu dengan yang lainnya secara eksternal maupun internal. Berikutnya, RA sebagai lembaga legal yang mengentaskan nasib para keturunan imigran Yaman dengan menyematkan nasab sebagai otoritas tidak punya nomenklatur yang mengotorisasi bagaimana klaim Mbak Alawi sebagai dzurriyyat Rasul ini benar-benar valid gitu loh. Nah, berikutnya, Anda juga harus tahu nih, momen Akbar Wali Songo beberapa waktu yang lalu, itu penggagasnya acara tersebut ternyata bukan murni dari teman-teman seperjuangan menakar nasab Habib di Indonesia. Namun, ya bisa tebak sendiri. Dari mana coba? Wali Songo dalam konteks dzurriyyat, itu tidak ada masalah. Tapi kenapa tesis Kiai Haji Mat dibelokkan ke sana kemari sehingga muncullah dzurriyyat Wali Songo juga dipertanyakan. Nih, berikutnya, Kiai Haji Manudin pastinya sudah pada paham kan, beliau ini masuk dalam struktural NU wilayah Banten. Nah, dari sinilah orang lupa bagaimana komunikasi pasti terus berlangsung dengan PBNU pusat. Terus, bagaimana pernyataan-pernyataan para petinggi NU yang seolah-olah berseberangan dengan tesis Kiai Haji Mat? Ini juga seharusnya Anda paham. Faktanya tidak seperti yang Anda lihat di media sosial. Ini Anda harus paham gitu loh. Kemudian yang berikutnya, strategi RA Mbak Alawi itu sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan kolonial Belanda. Mengadu domba antar bangsa sesama ini. Lalu muncullah ada sebutan budak. Nah, kenapa tesis menakar nasab Habib tidak mereka selesaikan sendiri? Kenapa? Malah budak-budaknya yang justru lebih galak, akhirnya di antara kita, sesama bangsa ini melakukan war of nevers. Ini harus
Harusnya ada paham yang sebenar-benarnya.